Bayangkan seorang anak kecil yang hidupnya dari kecil di kursi roda, ia diberitahu bahwa ia menderita penyakit berat, yaitu leukemia, epilepsi, kelumpuhan, dan puluhan penyakit berat lainnya. Hingga pada suatu saat, ibunya ditemukan meninggal dunia di kamarnya, dan akhirnya dunia sadar bahwa penyakit yang selama ini diderita adalah suatu kebohongan. Gipsy lahir pada tahun 1991. Ia mempunyai ibu yang bernama Didi Gordon. Didi Gordon menyatakan bahwa Gipsy anaknya menderita penyakit yang berat, sehingga tetangga-tetangga di rumah itu mempercayai. Terus juga selain tetangga-tetangga itu, dokter juga mempercayai bahwa Gipsy itu memiliki penyakit yang berat gitu ya, banyak dan berat gitu. Dan sekaligus lembaga donasi juga mempercayai itu. Nah, di sini kita heran, kok bisa satu tetangga itu bisa mempercayai? Oke lah, kalau misalkan tetangga mempercayai karena mungkin omongan dari ibunya si Gipsy gitu ya, si Didi itu. Cuman kalau dokter dan lembaga donasi sosial tersebut kok bisa mempercayai gitu ya? Sedangkan kalau dokter kan kalau menganalisis suatu penyakit itu harus menggunakan laboratorium, pengecekan lah, diambil darahnya di lab, jadi ketahuan hasilnya apa gitu loh, penyakit yang dideritanya apa gitu loh. Nah di sini heran, kenapa ya? Kok bisa dokter juga dan lembaga juga mempercayai itu gitu. Hingga eh, Gipsy itu diberikan satu rumah gratis oleh lembaga donasi. Kedua, eh, liburan perjalanan ke Disney itu gratis. Yang ketiga, dijamin untuk kehidupannya. Dalam artian kayak makan sehari-hari gitu ya. Tanggungan kehidupannya sudah dijamin oleh lembaga sosial yang membentuk donasi bagi orang-orang yang kurang mampu dan memiliki kelainan gitu. Tapi anehnya, masalahnya nih, si Gipsy merasa bahwa badan dia tuh tidak apa-apa, gitu loh. Saya ini nggak apa-apa. Saya bisa berbicara, saya bisa berjalan. Tapi ketika di saat si Gipsy itu mau melakukan mau berdiri di kursi rodanya dan mau berbicara gitu ya sama orang gitu, mau tetangga ataupun temannya atau siapapun, itu seringkali dilarang ataupun eh, di diseret masuk oleh ibunya, dikurung di dalam kamar agar tidak boleh Gipsy itu berbicara dengan orang lain, berjalan gitu ya, tidak menggunakan kursi roda. Terus yang ketiga, Gipsy dilarang bersosial. Gipsy di rumah dia makan dengan cara diselang, menggunakan selang. Terus yang kedua, dia harus dipaksa menggunakan kursi roda. Yang ketiga, dipaksa tidak berbicara oleh siapapun. Yang keempat, Gipsy selalu diberikan obat oleh ibunya, yaitu yang bernama Didi Blackheart. Obat keras gitu ya, obat yang sengaja uh, diperuntukkan atau dikasih untuk orang tersebut agar sakit gitu, atau memiliki kelayanannya aneh, tidak seperti manusia yang pada umumnya. Oleh karena itu, pada 2015, Gipsy diam-diam mempunyai handphone seluler, telepon seluler, smartphone yang kita bisa sebut sekarang. Diam-diam dia menggunakan internet untuk mencari teman atau meminta bantuan kepada orang lain atas apa yang dialami, masalah apa yang dialami gitu.
Tidak selang lama dia memiliki teman yang namanya Nicholas Gijon. Nicholas Gijon itu awalnya berkomunikasi dengan Gipsy itu menggunakan media sosial internet juga ya. Salah satu media sosial di internet. Yang pada akhirnya Gipsy ngomong seperti ini ke Gibson, ke Michael Gijon. Michael, saya aslinya tidak sakit. Saya aslinya adalah manusia normal, manusia sehat pada umumnya. Cuman saya dibuat sakit oleh ibu saya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat ya, seorang tua yang membuat anaknya seolah-olah kelihatan sakit itu orang tuanya memiliki suatu kelainan. Kelainan itu adalah eh, Sandhausen syndrome. Itu adalah kelainan yang dimana orang tua eh, apa ya, berupaya membuat anaknya itu sakit agar agar mendapatkan empati atau simpati dari orang lain gitu. Itu adalah eh, apa ya namanya, kelainan yang dinamakan Munchausen syndrome itu dalam dunia kedokteran. Jadi apa jawabnya si Nicholas Gijon itu. Jadi apa yang kamu bisa lakukan? Satu yang hanya bisa dilakukan, bukan melarikan diri, bukan kabur, tetapi membunuh ibunya sendiri. Tersontak di situ Gijon karena dia rupanya Gijon baru-baru ini baru diketahui bahwa Gijon itu memiliki apa ya namanya, kelainan mental gitu ya. Eh, Gijon itu langsung mengiyakan permintaan Gipsy tersebut. Akhirnya perencanaan pun dimulai. Pada suatu malam, Michael Gibson berangkat dari rumahnya dengan membawa senjata tajam, yaitu berupa pisau. Berangkat ke rumahnya Gipsy dan langsung masuk melalui jendela kamar Gipsy. Gipsy pada saat itu langsung membicarakan kepada Nicholas Gijon untuk perencanaan pembunuhan ini. Awalnya Gijon ingin membunuh ibu Gipsy di luar rumah, bukan di dalam rumah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi Gipsy memaksa bahwa tidak ada waktu lagi dan kalau misalkan kita posisinya si Michael itu membawa si Didi gitu, ibunya Gipsy itu keluar rumah, itu bakal ketahuan dulu dan berabe urusannya, dan Michael harus harus kalau membawa ibunya Didi, ibunya si Gipsy itu si Didi ya, harus mempunyai alasan yang tepat. Karena secara si Michael itu tidak tahu dan tidak kenal dengan ibunya si Gipsy itu. Ngomong aja tuh sepatah kata pun aja belum pernah, belum mengetahui gitu loh, belum saling kenal. Oleh karena itu si Gipsy memaksa si Michael Gijon untuk langsung membunuh ibunya di kamar. Pada saat itu ibunya sudah tertidur ya pada malam hari. Sedangkan si Gipsy tersebut menyendiri ataupun ngumpat di kamar tidurnya gitu. Akhirnya selang berpikir panjang, walaupun si Michael Gijon ini memiliki kelainan mental gitu ya, Michael ini masih bisa berpikir lah sedikit-sedikit gitu. Akhirnya Michael Gibson itu mengambil keputusan bahwa ya saya akan melakukan apa yang sudah direncanakan, apa yang kamu mau, bahwa saya akan bertindak membunuh ibu kamu di kamar tidurnya. Tidak selang lama Michael Gijon itu membuka pintu kamar ibunya Gipsy, yaitu si Didi, dan langsung menghujani dengan tusukan berkali-kali hingga si Didi, ibunya si Gipsy itu mengalami tusukan di sekitar badan, punggung, bagian perut itu banyak, banyak luka-luka tusukan dia. Yang mengakibatkan si Didi ini meninggal.
pada saat itu juga di kamarnya, di kamar tidurnya. Tidak selang lama, Michael Gijón menghampiri Gipsy dan, mengonfirmasi bahwa dia sudah melakukan itu semua dan nyawa ibunya Gipsy sudah tidak ada. Di situ reaksi Gipsy seakan lega, dalam artian kayak orang yang, tadinya merasa terbebani gitu ya kehidupan sehari-harinya, tapi dia udah lega, udah plong gitu. Akhirnya Gipsy mengajak, Michael Gijón itu lari, dalam artian meninggalkan rumah. Tapi yang dilakukan Gipsy ketika meninggalkan rumah itu tidak pergi jauh. Pada hari-hari keesokannya, ketika kepolisian menyelidiki, si Gipsy terlihat sedang berjalan di, jalan raya, di pinggir jalan gitu. Alhasil si polisi pun meringkus Gipsy dan, kalau Michael, Gijón sedang posisinya dia lagi di minimarket dengan menggunakan hoodie atau jaket gitu ya untuk menutupi mukanya dia, dari pihak berwenang gitu. Dia diringkus juga ketika di saat di pengadilan. Nah ini, di saat di pengadilan, si hakim itu bingung karena, bingung memutuskan ini kasus ini masuknya ke satu, pembunuhan berencana, atau yang kedua, apa ada kebebasan, manusia gitu. Dan pada akhirnya hakim memutuskan bahwa Gipsy bersalah. Gipsy, dihukum selama 8 tahun, ini pada tahun 2015 ya. Sedangkan Michael Gijón yang selaku, istilahnya eksekutor gitu ya, itu dihukum dengan hukuman seumur hidup penjara, tidak ada toleransi, tidak ada, namanya, pengajuan ulang gitu, tidak ada, itu langsung hak paten langsung dari, pengadilan. Pengadilan langsung memutuskan seperti itu. Alhasil dengan seberjalannya waktu, dari 2015, 8 tahun si Gipsy menjalani hukuman itu di penjara ya, sampai menginjak tahun 2023 kemarin, yang belum lama ini. Gipsy bebas bersyarat. Gipsy langsung mewawancarai sejumlah, media sosial, media gitu ya, media TV, media sosial, wawancara dengan wartawan apa segala macam. Yang kedua, Gipsy, tidak lama kemudian, menikah. Yang ketiga, Gipsy menjadi public figure. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah adalah, apakah Gipsy ini masih trauma dengan pengalaman kehidupan yang sebelumnya, kejadian kehidupan yang sebelumnya? Untuk itu, dari kisah ini, kisah nyata ini, kriminal ini, yang kita bisa ambil adalah sebuah kejahatan, baik itu hitam ataupun putih, kadang yang menjadi korban bisa berubah menjadi pelaku. Gitu. Untuk itu, kita semua harus menjunjung tinggi namanya keadilan sosial. Kita semua harus adil, karena semua, di negara, mau seluruh dunia sekalipun mempunyai hukum, yaitu hukum hak asasi manusia, yang membebaskan bahwa, manusia tersebut mempunyai hak untuk hidup, untuk bebas, gitu. Oleh karena itu, inilah kisah yang kita dapat ambil, manfaatnya adalah ketika kita mempunyai seorang anak, sayangilah anak kita dengan setulus hati, bukan membuat anak kita menjadi sakit sengaja, seperti yang dikatakan, dokter istilahnya, Sandhausen syndrome, yaitu membuat anak seolah-olah sakit, tampak sakit, agar mendapatkan suatu perhatian, gitu loh. Bukan seperti itu, tapi justru orang tua harusnya menyayangi seorang anaknya agar anaknya tersebut kelak ke depannya dan ketika udah besar tidak salah jalan, tidak salah langkah. Ini saja yang saya bisa, sampaikan kepada teman-teman semua. Jikalau teman-teman semua ada yang ingin memberikan masukan
ataupun berkomentar, silakan di bawah ini berkomentar, ya. Barangkali juga ada yang mengalami kisah yang sama seperti apa yang dialami oleh Gipsy. Silakan tuliskan komentarnya di bawah ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Jangan lupa juga share. Terima kasih banyak.